Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motherboard pada komputer yang disusun oleh dengan saya sendiri, Nur Hanifah, NPM 21100100526, kelas 1C reguler pagi Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dosen pengampu Bapak Muhammad Rashidan, SEMKOM. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian motherboard, bagian-bagian motherboard beserta fungsinya, jenis-jenis prosesor Intel, jenis-jenis konektor yang terdapat pada power supply, jenis-jenis RAM atau memory slot. Yang pertama, pengertian motherboard. Motherboard adalah sebuah papan sirkuit cetak, tempat berbagai komponen elektronik yang saling terhubung pada sebuah PC. Selain itu, motherboard pun memiliki chip BIOS atau program penggerak, jalur, serta konektor untuk menghubungkan masing-masing perangkat. Motherboard sendiri hanya ditemui pada PC. Yang kedua, bagian-bagian motherboard. Yang pertama, CPU socket. Soket adalah tempat dudukan atau tencapan pada motherboard. Dudukan ini berbentuk persegi 4 dengan lubang-lubang kecil tempat melekatnya kaki-kaki atau pin-pin prosesor yang tersusun membentuk matriks 2 dimensi. Soket ini memiliki jumlah pin sebanyak 478 buah pin dan digunakan untuk seri Intel Pentium 4 dan seri Intel CPU Celeron. Soket 478 dibuat menggunakan teknologi yang bernama Northwood Core, khusus dirancang untuk menandingi prosesor AMD berjenis 462 pin soket E dan Athlon XP pada masanya. Jenis-jenis prosesor Intel. Yang pertama, Intel 4004 yang dikembangkan pada tahun 1971. Yang kedua, Intel 8008 tahun 1972. Yang ketiga, Intel 8080 tahun 1974. Yang keempat, Intel 8085 tahun 1976. Yang kelima, Intel 8086 tahun 1978. Yang keenam, Intel 8088 tahun 1979. Yang ketujuh, Intel 286 tahun 1982. Yang kedelapan, Intel 386 tahun 1985. Yang kesembilan, Intel 468 tahun 1989. Yang kesepuluh, Intel Pentium tahun 1993. 11, Intel Pentium Pro tahun 1995. 12, Intel Pentium 2 tahun 1997. 13, Intel Celeron tahun 1998. 14, Intel Pentium 3 tahun 1999. 15, Intel Pentium 4 tahun 2000. 16, Intel Xeon tahun 2001. 17, Intel Pentium M tahun 2003. 18, Intel Core Solo dan Duo tahun 2006. 19, Intel Core 2 tahun 2006. 20, Intel Atom tahun 2008. 21, Intel Core i7 tahun 2008. 22, Intel Core i5 tahun 2009.
23 Intel Core i3 tahun 2010, dan yang terakhir ada Intel Core i9 tahun 2017. Fungsi CPU socket. CPU socket berfungsi untuk menghubungkan motherboard dengan prosesor, khususnya untuk tipe komputer desktop dan server. Selanjutnya, CPU heatsink and mounting point for fans. Heatsink merupakan alat pengendali panas yang dipancarkan atau dihasilkan oleh komponen elektronik, kemudian dipindahkan ke media fluida di sekitarnya, bisa berupa udara maupun cairan. Fungsi CPU heatsink. Yang pertama, untuk mengendalikan atau mendinginkan temperatur pada komponen komputer dan laptop yang melakukan aktivitas berat menghasilkan banyak energi panas. Menjaga temperatur komponen CPU dan VGA adalah tugas utama digunakannya heatsink. Yang kedua, untuk membantu mencegah kerusakan data. Selanjutnya, power connector. Konektor power adalah pin yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer. Pada motherboard tipe AT, casing yang dibutuhkan adalah tipe AT juga. Konektor power tipe AT terdiri dari dua bagian, di mana dua kabel dari power supply akan menancap. Jenis-jenis konektor yang terdapat pada power supply. Yang pertama, konektor 20 atau 24 pin ATX motherboard. Konektor yang berjumlah 20 sampai 24 pin ini digunakan untuk memberi daya langsung ke motherboard. Biasanya untuk motherboard versi lama menggunakan konektor yang berjumlah 20 pin, sedangkan untuk motherboard yang terbaru sudah mulai menggunakan konektor berjumlah 24 pin. Yang kedua, ATX 4-pin konektor. Konektor ini digunakan sebagai pemberi tegangan untuk prosesor. Konektor ini sudah mulai dipakai sejak prosesor kelas Pentium 4 hingga yang terbaru saat ini. Jadi, pada Pentium 4 ke bawah, konektor ini tidak perlu digunakan lagi. Yang ketiga, 4 pin peripheral power connector atau Molex connector. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan terhadap berbagai hardware seperti hard disk, CD atau DVD-ROM, dan kipas casing. Yang keempat, SATA power connector. Konektor ini digunakan untuk memberi tegangan terhadap hardware yang menggunakan port SATA seperti hard disk SATA dan juga CD atau DVD-ROM SATA. Yang kelima, floppy drive connector atau birch connector. Konektor ini khusus digunakan untuk floppy drive ataupun external audio card. Karena penggunaan floppy drive sekarang sangat jarang, makanya konektor ini jarang digunakan. Yang terakhir, 6 pin PCIe konektor. Konektor jenis ini digunakan untuk memberikan daya tambahan pada perangkat VGA card atau kartu grafis yang berjenis PCI Express, karena VGA card jenis PCIe membutuhkan daya yang lebih dibandingkan dengan VGA jenis lainnya. Selanjutnya, DRAM memory slots. DRAM atau Dynamic Random Access Memory, jenis RAM ini merupakan memori semikonduktor yang memerlukan kapasitor sebagai tumpuan untuk menyegarkan data yang ada di dalamnya. DRAM memory slot berfungsi memasang memory card atau RAM. Jenis-jenis RAM atau memory slot. Yang pertama ada DDR, yang kedua DDR2, yang ketiga DDR3, dan yang terakhir ada DDR4.
Selanjutnya, hard drive slots. Hard disk drive atau HDD adalah komponen perangkat keras atau hardware di komputer atau laptop yang memiliki fungsi utama sebagai media penyimpanan data secara permanen. Hard disk berfungsi untuk menyimpan file data dalam berbagai format, tempat penyimpanan database, dan sarana backup data. Selanjutnya, North Bridge with Heatsink. North Bridge adalah chip di dalam komputer yang menghubungkan unit pemrosesan pusat atau CPU ke komponen utama sistem lainnya. Komponen-komponen ini termasuk RAM, kartu PCI Express, dan kartu eGP. Selanjutnya, ROM. ROM merupakan singkatan dari Read Only Memory, adalah perangkat keras yang dipakai sebagai media penyimpanan data pada komputer yang sifatnya permanen, berbeda dengan RAM yang sifatnya sementara. Selanjutnya, South Bridge. South Bridge adalah bagian dari chipset yang berfungsi untuk mengontrol bus IDE, USB, dukungan plug and play, dan mouse, fitur power management, dan sejumlah perangkat lainnya. Selanjutnya, PCI slots. PCI atau Peripheral Component Interconnect dalam pengertian lain adalah peripheral bus yang umum digunakan PC. PCI dapat bekerja sebagai sistem interkoneksi antara mikroprosesor dan perangkat yang terpasang di mana slot ekspansi ditempatkan sangat dekat untuk operasi kecepatan tinggi. PCI berfungsi sebagai tempat meletakkan RAM. Saat ini, untuk jenis motherboard baru sudah menggunakan tipe DDR3. Slot PCI adalah tempat untuk menyisipkan add-on card LIN, sound, hingga TV tuner. Selanjutnya, backup baterai. Backup baterai berfungsi memberikan energi listrik sementara ketika kegagalan daya pada listrik utama, memberikan kesempatan waktu yang cukup untuk segera melakukan backup data dan mengamankan sistem operasi dengan melakukan shutdown sesuai prosedur ketika listrik utama padam. Selanjutnya, eGP slot. eGP atau Accelerated Graphic Port adalah sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, berfungsi untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Yang terakhir ada connector for peripherals, yang terdiri dari audio, Ethernet, serial port, USB, and etc. Berfungsi untuk menempel atau berkomunikasi dengan komputer sehingga peripheral dapat mengirim data atau menerima informasi dari komputer. Sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.